Bu, diulangi ya. Jadi menjawab salam itu menjadi sebuah kewajiban dan pada akhirnya membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad syarafana hadza syahri bi syarifatil mukarramah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mobil khusus alhamdulillah kesepuhan kita hadir. Ada Beb Peter, ini nama pakainya dipanggilnya Beb Peter gitu. Jadi di mana-mana kalau nyebut Beb Peter itu orang sudah kenal semua gitu. Yang saya hormati Sohibul Hajat Ibu Sunarawati beserta keluarga. Alhamdulillah Ibu, ini saya baru tadi Pak Peter juga nanyain mana kakaknya dan mana adiknya gitu. Jadi antara kakaknya dan adiknya gitu. Beb Peter juga masih suka ketukar-tukar gitu. Alhamdulillah kami doakan semua Ibu, mudah-mudahan Ibu beserta keluarga senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan, senantiasa diberikan umur yang banyak, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, para asatidz, ada tadi disebut walaupun protes disebut kesepuhan Pak Pon. Karena Pak Pon saya belum sepuh banget katanya. Pak Juhandia Bernuhun yang sudah mengatur acara ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Hari ini alhamdulillah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh pengatur acara, kita akan sama-sama mendoakan. Yang pertama, tasyakur binikmat. Tasyakur binikmat atas bertambahnya usia Ibu Sunarwati. Bu, Pak, saya usianya di bawah 70 tahun. Belum tentu saya punya usia yang oleh Allah diberikan kesempatan lebih dari Ibu Sunarwati. Belum tentu saya diberikan kesehatan sehingga pada akhirnya bisa menjalani kehidupan seperti beliau. Belum tentu saya diberikan oleh Allah kesempatan sehingga pada akhirnya bisa melihat putra dan putrinya sampai besar. Inilah makna bahwa usia itu menjadi hal yang patut kita syukuri. Usia itu bukan hanya sekedar deretan angka, tetapi usia itu adalah sebuah tadabbur. Tadabbur agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Tadabbur agar kehidupan kita bisa lebih tertata, dan tadabbur agar kehidupan kita betul-betul bisa menjadi sebuah bekal wal akhiratu khairul laka minal ula. Bekal untuk sebuah kehidupan yang notabene adalah abadi. Jadi hari ini kita sama-sama berusaha meneladani beliau. Beliau sebagai sosok yang barangkali hadir di tengah-tengah kita ini sebagai kesepuhan yang sesungguhnya. Usia tentu merupakan hal yang notabene juga patut disyukuri. Karena apa? Dengan bertambahnya usia berarti kemudian Allah juga menyampaikan banyak pelajaran kepada kita. Pelajaran apa tentunya? Pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan. Belum tentu hari ini Bapak dan Ibu yang usianya bisa jadi 50 tahun, bisa jadi di bawah 50 tahun, bisa jadi yang baru 30 tahun. Kemudian Allah masih berikan kesempatan ke kita, masih Allah berikan kesempatan untuk melihat saudara-saudara kita. Hari ini kalau kita berkaca kepada Rasulullah Muhammad SAW,
beliau diberikan usia hanya berapa Bu? 63 tahun. Nah, Ibu Sunarwati ini sudah diberikan usia lebih dari Rasulullah. Ini karena apa? Karena Allah memberikan sebuah kepercayaan, Allah memberikan amanat, Allah meyakini, dan Allah juga, Allah itu memberikan sesuatu kepada orang tidak akan ada yang salah. Allah memberikan usia sampai 74 tahun ke Ibu Sunarwati karena apa? Karena Ibu Sunarwati dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang terbaik yang Allah akan berikan kesempatan akan bisa memulai dan menata kehidupannya menjadi contoh teladan untuk keluarganya. Inilah maknanya. Sehingga hari ini ketika kita tasyakur binikmat tentang usia, itu bukan semata-mata bahwa mohon maaf, oh ini untuk merayakan, bukan. Jadi tasyakur itu adalah untuk mensyukuri, untuk mentadaburi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Seiring bertambahnya usia Ibu Sunarwati, alhamdulillah Allah juga berikan berbagai keberkahan. Allah berikan nikmat yang saya yakin tidak bisa terukur nilainya. Bukan hanya Ibu Sunarwati yang sampai sekarang masih sehat, masih bisa berkumpul dengan keluarganya, masih bisa berkumpul dengan kita semua. Tetapi ternyata kemudian Allah juga berikan rizki. Rizki itu menjadi bentuk sebuah keberkahan yang Allah sandingkan dengan bertambahnya usianya. Hari ini selain kemudian kita nanti akan sama-sama membaca doa bersama, hari ini sebagai bentuk tasyakur binikmat. Selain bertambahnya usia Ibu Sunarwati, juga beliau alhamdulillah beberapa bulan yang lalu bisa jadi Allah berikan tambahan rezeki sehingga beliau nanti akan menempati rumah yang baru. Allah berfirman dalam satu ayat, Allahu ja'ala lakum min baitihim sakana. Allah berfirman dalam ayat ini, rumah itu bahasa Arabnya adalah sakan. Sakan itu maknanya adalah sebenarnya bukan hanya semata-mata tempat tinggal. Jadi ada 3 makna yang bisa kita maknai dari ayat ini. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, rumah yang akan atau yang kita tempati itu kenapa kemudian harus didoain dulu sebelum kita menempatinya. Karena dengan begitu rumah ini nanti akan kembali kepada diri kita. Apakah dengan kita menempati rumah ini akan membawa kebaikan untuk kita atau justru sebaliknya? Disitulah. Jadi kalau kita memulainya dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah akan berjalan dengan hal yang baik selanjutnya. Kenapa kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan kalau mau memulai hal yang baik harus didahului dengan membaca Bismillah, karena Bismillah itu sejatinya adalah jantung dari semua perbuatan. Bismillah itu sebagai simbol bahwa kita betul-betul bersaksi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Di situ. Kenapa kemudian Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang? Maka kemudian dalam konteks rumah ini, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada 3 makna. Yang pertama, sakan. Sakan itu rumah adalah tempatnya adalah ketika kita menempati rumah, maka idealnya rumah itu akan membawa ketenangan untuk kita. Jangan sampai rumah yang kita tempati justru sebaliknya. Rumahnya bagus, rumahnya mewah, rumahnya megah, tapi orang yang masuknya baru aja masuk itu sudah hawanya berbeda. Kalau bahasa Bipiter, energi negatifnya lebih tinggi gitu. Nah ini jangan sampai. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita menetralisir energi-energi negatif itu adalah dengan doa. Nah disitulah fungsinya. Jadi jangan sampai rumah yang nanti kita tempati atau yang sedang kita tempati itu ternyata berubah fungsinya. Jadi fungsi yang pertama adalah rumah itu
Yang kedua, makna dari sakan itu yang kedua adalah sebagai satrun atau sebagai sitrun. Itu maknanya apa? Sebagai penutup air. Di dalam rumah itu banyak rahasia-rahasia yang akan dilakukan oleh para penghuninya. Banyak hal-hal yang juga kalau terlihat oleh orang bisa jadi menjadi aib. Kenapa rumah itu harus betul-betul dijaga? Karena rumah itu sebagai penutup. Orang, mohon maaf, saya tidak terbiasa untuk ceramah dengan bahasa-bahasa yang agak esek-esek. Orang kalau tidak ditutup, kira-kira indah enggak? Orang kalau tidak berbaju, kira-kira dilihatnya enak enggak? Tidak. Meja ini yang ada di depan ibu, antara ditutup dengan kain ini nih, taplak atau kursi yang dibungkus dengan kain begitu, dengan dibuka, kira-kira lebih indah mana? Dibungkus. Baju celana yang bapak dan ibu beli antara dibungkus dengan kemudian yang ada di mall yang dibungkus rapi dengan ada di kaki lima, kira-kira indahan mana? Indahan di mall, padahal bisa jadi kualitasnya sama. Rumah itu begitu. Ketika rumah dengan fungsinya sebagai sitrun, sebagai penutup air, sebagai penutup aurat bagi si penghuninya, maka rumah itu selayaknya adalah menjadi rumah yang notabene ideal. Jadi jangan sampai kemudian apa yang maknanya, apa yang kemudian ada di dalam rumah yang notabene kemudian kalau misalnya diekspos itu menjadi jelek, itu jangan dijadikan gibah. Penghuninya juga harus bisa menata bagaimana kemudian dia berinteraksi, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia kemudian mengisi rumahnya, sehingga rumahnya ketika orang masuk, ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan, banyak tempat yang megah, banyak tempat yang indah ketika ibu masuk. Kalau ibu terbiasa, kalau ibu dan bapak-bapak terbiasa mengasah dirinya dengan banyak doa-doa yang notabene kemudian menjadi biasa kita dawamkan. Ibu-ibu ketika masuk satu tempat, walaupun tempatnya megah, kemudian ada hatinya itu merasa, kok gak enak ya? Pernah gak Bu ngerasain kayak gitu? Itu bukan hanya sebuah firasat. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa memang tempat itu bukan. Jadi megahnya sebuah tempat itu bukan hanya dari sisi bangunannya, tetapi bagaimana kemudian tempat itu diisi dengan banyak hal yang mendatangkan energi-energi positif. Salah satunya adalah dengan doa. Jangankan rumah, di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak ada air putih. Air putih ini mungkin akan biasa aja kalau misalnya tidak dibacakan apapun. Tetapi air putih yang ada di hadapan kita, kalau misalnya kita mau minum, kemudian kita dahului dengan baca bismillah, atau kemudian kita dahului dengan bacaan-bacaan yang lain, maka kemudian air putih yang ada di hadapan kita itu bisa menjadi obat, bisa membentuk kristal-kristal yang indah yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat buat energi di tubuh kita. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, rumah itu adalah sebagai madrasah. Apa arti dari madrasah? Madrasah itu adalah pendidikan. Jadi rumah itu seyogianya, di dalam rumah itu akan hadir pendidikan yang terbaik buat keluarganya, buat putra dan putrinya. Bagaimana kalau misalnya ini idealnya? Bagaimana kemudian seorang suami mampu memberikan contoh teladan yang terbaik buat istri dan anaknya? Bagaimana seorang ibu kemudian bisa memberikan contoh yang terbaik kepada putra-putrinya agar putra-putrinya kemudian mampu menghormati orang tuanya dan bisa berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana seorang anak juga kemudian bisa menjadikan penyenang, penyejuk bagi orang tuanya karena anaknya menjadi anak-anak yang
soleh dan solihah. Inilah makna madrasah yang kemudian harus terbingkai dalam satu ayat yang Allah sampaikan tadi. Maka hari ini Bapak dan Ibu semuanya, mari sebagai saudara kita semuanya, kita sama-sama berusaha mendoakan dengan bertambahnya usia Bu Sunarwati ini, dan juga dengan rumah yang akan ditempatinya nanti, kita doakan bersama. Ibu Sunarwati beserta keluarga tentu ketika pindah ke rumah yang notabene sampai saat ini sudah bersama-sama dengan kita di komplek di Baburi, kemudian nanti secara jarak bisa jadi agak jauh, tetapi doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun kita berdoa, dimanapun kita berdoa, dimanapun Ibu Sunarwati dan keluarganya bertempat tinggal, doa itu tidak akan terhalang dengan sebuah hijab. Maka hari ini sebagai pengantar, mari nanti kita sama-sama doakan beliau beserta keluarganya, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia ini beliau oleh Allah diberikan kesehatan, oleh Allah diberikan keberkahan, oleh Allah keluarganya dijadikan keluarga yang soleh dan solihah, oleh Allah rumahnya dijadikan rumah sebagai miniatur surga yang akan ditempati dan akan menjadi tempat abadinya. Inilah harapannya, dan mari kita iringkan doanya nanti dengan doa khatmul Quran, dan ada beberapa doa nanti kita setelah khatmul Quran nanti kita baca sholawat, dan ada 2 surat yang bisa Bapak dan Ibu nanti juga bacakan ketika kemudian menempati tempat-tempat yang baru. Salah satunya adalah surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha ini itu mempunyai fadilah, yang salah satunya adalah ketika dibacakan di tempat-tempat yang akan kita tinggali, maka tempat itu insya Allah oleh Allah akan senantiasa diberikan cahaya beneran. Oleh Allah akan senantiasa orang yang menghuninya diberikan kelapangan. Oleh Allah akan senantiasa penghuninya diberikan harapan yang luas. Oleh Allah akan senantiasa penghuninya diberikan karunia dan anugerah yang tidak terbatas. Mudah-mudahan doa kita ini yang nanti akan kita sampaikan untuk Ibu Sunarwati dan keluarga itu juga memantul sebagai cermin doa kebaikan untuk kita bersama. Karena sejatinya ketika kita mendoakan yang terbaik buat orang lain, maka doa itu akan menjadi doa untuk kita bersama. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, mari dengan sama-sama mengharapkan ridha Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah ampunan dan anugerahnya. Kita mendoakan dengan dimulai nanti ada titipan doa untuk almarhum suaminya Ibu, ya Bu ya, suami Ibu yang namanya adalah Bapak Supratman Arazi bin Antutu. Nanti kita doakan bersama beliau yang sudah oleh Allah disayangi dan dipanggil lebih dulu, oleh Allah berikan ampunan maghfirah seluas-luasnya, dan oleh Allah diberikan tempat yang terbaik, surga yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita mulai doa bersama ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah.